Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Oke, semoga Selamat kita pagi. semuanya sehat Selamat pagi, begitu Bu. ya, dan semangat uwa-uwanya sampai juga ke kelas ini ya. Oke, ya hari ini kita nggak ada jadwal presentasi kan ya, karena saya agak-agak lupa, sepertinya belum ada apa namanya. Setelah minggu lalu kita mendiskusikan membahas topik tentang ruang lingkup begitu ya, ruang lingkup psikologi pariwisata, dan juga dilengkapi dengan kuis yang sudah dikerjakan teman-teman. Hampir lebih dari separuh sudah saya baca begitu ya. Kesimpulannya rata-rata teman-teman sudah cukup memahami bagaimana ruang lingkup pariwisata, ruang lingkup psikologi pariwisata. Untuk hari ini selama kurang lebih 1 jam begitu ya, kita akan mendiskusikan tentang topik kita yang kedua, yaitu tentang apa ya, tentang tipologi begitu ya, tipologi, karakteristik dan juga peran sosial wisatawan. Tadi saya sudah mengunggah materi atau bahan bacaannya dari buku The Social Psychology-nya The Social Psychology of Tourist Behavior-nya Pierce begitu ya teman-teman. Tadi membaca chapter kedua. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang masih kurang jelas gitu ya, yang bisa kita diskusikan dari bacaan tadi, bisa teman-teman sampaikan begitu. Oke, saya mungkin akan share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah terlihat kah? Masih loading, Bu. Masih loading ya. Oke. Sudah? Belum ya? Belum nih, Bu. Masih loading, Bu. Loading ya. Terlihat, Bu. Ini kayaknya berat Sudah banget. terlihat, Bu. Ya, oke. Oke, baik. Tipologi, karakteristik, dan peran sosial wisatawan gitu ya. Saya menyiapkan beberapa apa namanya poin penting begitu ya dari topik kita hari ini yang bisa kita diskusikan gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita jalan nggak ini? Berat banget sepertinya laptop saya. Oke, Jalan, jalan Bu. ya. Ya. Sebelum kita apa namanya melakukan begitu ya klasifikasi, menentukan karakteristik atau tipe-tipe wisatawan begitu ya, kita pertama kali dihadapkan begitu ya dengan konsep tentang siapa sih sebenarnya yang dikatakan wisatawan gitu ya, mendefinisikan wisatawan atau mendefinisikan turis, siapa sih sebenarnya yang kita katakan sebagai wisatawan gitu ya. Nah, ada 3 hal utama yang bisa apa ya kita harapkan untuk bisa kita ketahui tentang apa kalau kita mendefinisikan wisatawan. Yang pertama adalah bagaimana sih kita mendefinisikan wisatawan gitu ya. Wisatawan itu adalah orang yang seperti apa? Apakah dari look-nya gitu ya, apakah dari aktivitasnya, apakah dari hal-hal yang justru lebih abstrak ya, tidak terlihat misalkan motivasinya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua kita juga diharapkan gitu ya bisa menjelaskan gitu mengapa sih kita perlu mendefinisikan wisatawan gitu. Bagaimana pentingnya mengkategorikan dan melakukan klasifikasi terhadap wisatawan gitu. Apa sih pentingnya kita membuat kategori, membuat apa ya menentukan oh wisatawan itu yang karakteristiknya ABCD gitu ya, atau yang bukan wisatawan karakteristiknya ABCD, itu apa pentingnya. Dan yang ketiga harapannya kita juga bisa menjawab pertanyaan bagaimana sih keterkaitan antara tipe wisatawan dengan pelayanan dan juga melakukan ilustrasi begitu ya. Ini 3 hal penting yang apa namanya diharapkan mampu kita jawab gitu ya ketika kita mampu mendefinisikan siapa itu wisatawan. Mungkin teman-teman di kelas lain itu juga pernah gitu ya membahas tentang definisi dari wisatawan, dan
kita ketahui tidak ada definisi tunggal mungkin ya dari siapa yang dikatakan wisatawan gitu ya. Ada beberapa referensi dari beberapa ahli ataupun dari apa namanya mungkin keputusan bersama gitu ya dari UNWTO tentang siapa yang dikatakan wisatawan. Nah, Lengel gitu ya tahun 1980 yang saya kutip dari Pierce itu pernah mengatakan gitu ya bahwa turis itu atau wisatawan itu punya pengertian yang apa ya, punya pengertian dalam arti kaitannya dengan perannya ini mix begitu ya, kadang tidak jelas gitu ya, mix antara apa ya, mungkin yang dulu gitu ya dengan yang sekarang. Sekarang dengan meningkatnya mobilitas di mana manusia itu semakin sering melakukan perjalanan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu ya karena kemudahan akses transportasi dan juga apa namanya pesatnya informasi begitu ya. Tujuan dari travel itu tidak bisa apa ya istilahnya tidak bisa sama lagi gitu ya. Ada seorang apa namanya mungkin bisnismen, ada seorang arkeologi yang melakukan perjalanan gitu ya ke satu tempat mencari bukti-bukti masa lalu, peninggalan masa lalu gitu ya. Ada arkeologi yang kemudian mencoba mengenali suku bangsa dan budaya suatu tempat gitu ya. Kemudian mungkin ada misionaris, ada jurnalis dan sebagainya. Nah, itu kadang peran mereka itu juga apa ya, bukan bertabrakan ya. Peran mereka itu overlap juga dengan peran wisatawan. Nah, seperti itu. Kalau sebelum Lengel itu ada penulis, mungkin teman-teman sudah baca juga di buku itu yang mengatakan bahwa sebenarnya definisi dari traveler atau turis itu hanya satu. Nah, mereka itu vulgar begitu ya. Dalam artian di sini adalah bahwa mereka ini itu adalah orang dari jauh, stranger yang datang ke satu tempat dan melakukan aktivitas yang berbeda dari orang lokal apa dengan membawa budayanya sendiri yang mungkin kasar gitu ya, yang mungkin tidak bertanggung jawab dan sebagainya gitu ya. Nah, itu beberapa ahli yang mendefinisikan apa namanya wisatawan gitu. Kemudian kalau dari UNWTO sendiri, apa sih yang dikatakan wisatawan gitu ya di tahun 1963 di sebuah konferensi gitu ya UNWTO itu mendefinisikan international visitor sebenarnya bahwa international visitor itu adalah semua orang gitu ya yang melakukan perjalanan di luar atau keluar dari daerah asalnya gitu ya di luar dari negaranya gitu ya melakukan perjalanan ke tempat lain dengan tujuan atau aktivitas yang juga berbeda dari aktivitas keseharian dia di tempat asalnya dan juga perjalanan itu dilakukan kurang dari 1 tahun. Jadi ada kriteria waktu gitu ya, ada kriteria tempat yaitu dia harus keluar dari negaranya gitu ya. Kemudian ada kriteria aktivitas, aktivitasnya adalah aktivitas yang berbeda dari keseharian orang tersebut dan juga ada kriteria waktu, waktunya kurang dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, bisa jadi itu bukan wisatawan lagi, bukan turis lagi gitu ya. Kalau definisi turis itu adalah minimal 1 malam menginap atau maksimal kurang dari 1 tahun. Jadi kalau teman-teman melakukan perjalanan gitu ya kurang dari 1 hari dan tidak menginap, bisa jadi itu namanya bukan wisatawan, tapi apa ya mungkin day tripper mungkin atau mungkin ya hanya orang lokal yang pengen jalan-jalan aja gitu ya, melepaskan lelah atau stres gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian untuk international visitor sendiri itu di dalamnya mencakup ya international turis dan juga international apa namanya ekskursionis. Jadi ada turis, ada ekskursionis. Nah, ini jadi ada terminologi yang berbeda-beda ya, ada visitor, ada turis, ada ekskursionis gitu ya. Yang
mungkin pada kenyataannya, pada praktiknya, ketiganya ini juga sering digunakan bersamaan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau untuk international tourist itu adalah definisinya seperti yang international visitor tadi, itu ditambah dengan tujuan. Tujuannya adalah dapat diklasifikasikan dalam tiga hal gitu ya menurut UNWTO. Pertama adalah tujuan mencari kesenangan, pleasure gitu ya. Entah itu berlibur, entah itu sport gitu ya, entah itu mengunjungi teman dan keluarga, entah itu wisata budaya dan sebagainya. Kemudian ada yang tujuannya kategori kedua adalah tujuan profesional, misalkan meeting, menghadiri conference, event gitu ya. Kemudian bisa jadi bisnis dan sebagainya. Itu juga masuk di dalam kategori international tourist gitu ya. Ketika tujuannya itu. Dan yang ketiga adalah tujuan-tujuan lain yang tidak terklasifikasikan dalam tujuan pleasure maupun tujuan profesional, yaitu misalkan studi itu ya, kita tahu bahwa mungkin seseorang yang belajar ke luar negeri gitu ya, atau ke sini ya, orang luar belajar ke sini, itu dia berperan tidak hanya sebagai wisatawan, berperan tidak hanya sebagai student atau pelajar atau mahasiswa, tetapi juga dia memiliki peran yang sebagai wisatawan juga, karena dia menghabis apa ya namanya, ini perannya ya, bukan definisinya, tapi perannya. Dia membeli souvenir, dia apa namanya punya impact terhadap mungkin perekonomian, dia memilih akomodasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga tujuan lain seperti kesehatan. Kemudian ada wisata kesehatan gitu ya, seperti itu. Dan juga tujuan ziarah, pilgrimage. Ada wisata religi dan sebagainya. Nah, kemudian kalau yang ekskursionis itu dia adalah orang yang melakukan perjalanan international visitor tadi ya, tetapi tidak stay overnight gitu ya. Jadi mungkin karena kalau kalau apa namanya definisi dari UNWTO ini kan juga mencakup misalkan apa ya negara yang terbagi menjadi beberapa negara bagian gitu ya, misalkan di Amerika gitu kan, itu kan masing-masing state punya mungkin aturan sendiri-sendiri. Nah itu misalkan ada orang yang terbang dari satu state ke state lain tanpa menginap, itu juga masuknya ekskursionis gitu ya, tapi itu kategorinya international visitor gitu. Jadi walaupun masih di negara yang sama, Amerika, tetapi karena mengunjungi state-state yang berbeda, itu juga masuk dalam kategori international visitor gitu ya, seperti itu. Nah, itu secara garis besar definisi dari wisatawan. Nah, kemudian apa sih pentingnya gitu ya kita mendefinisikan wisatawan gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang akan saya lemparkan gitu ya ke teman-teman. Mungkin di akhir kita bisa menggali lebih dalam kenapa kita perlu mendefinisikan wisatawan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah sampai di sini teman-teman silakan loh kalau mau bukan memotong ya, artinya kalau mau bertanya karena ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, boleh silakan raise hand begitu ya, nggak usah ragu-ragu gitu ya. Sampai di sini cukup bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami, Bu. Ya, oke. Sementara bisa ya. Oke, selanjutnya setelah kita apa namanya mengetahui definisi wisatawan, nah kemudian kita apa ya diminta lagi gitu ya untuk melakukan karakteristik gitu ya, mengenali karakteristik dari wisatawan gitu ya. Oke, wisatawan gitu ya. Tetapi wisatawan itu ngapain sih sebenarnya gitu ya. Kemudian ada karakteristik, ada tipe-tipe dan sebagainya. Nah, kalau di bukunya Rose itu menyampaikan bahwa tipologi wisatawan itu merupakan klasifikasi. Pengklasifikasian wisatawan diantaranya menurut banyak sekali ya, ada berapa itu? 10 mungkin ya. Menurut apa? Menurut pertama aktivitasnya, aktivitas pada daerah tujuan wisata. Yang kedua, bisa menurut hubungan wisatawan dengan masyarakat lokal, gitu ya. Yang ketiga tentang tujuan dari kunjungan wisatawan yang tadi, kalau menurut WTO
ada pleasure, ada profesional gitu ya, atau tujuan-tujuan lain. Kemudian apa namanya? Yang keempat berdasarkan motivasi, motivasi wisatawan. Nah, ini agak lebih sulit gitu ya untuk benar-benar mengetahui motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu gitu ya, karena sifatnya inner banget gitu ya, abstrak. Kemudian tipologi wisatawan juga bisa diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri demografis. Dari mana wisatawan itu berasal gitu ya. Kemudian juga berdasarkan ciri-ciri sosial ekonomi. Nah, ini berkaitan dengan status ya, kelas atau tingkat ekonominya gitu ya. Kemudian juga durasi tinggal wisatawan gitu ya. Apakah 1 hari, 3 hari, seminggu, sebulan gitu ya. Ini bisa dibedakan menurut itu. Kemudian persepsi masyarakat terhadap wisatawan gitu ya. Ini justru dari hostnya melihat wisatawan gitu ya. Kemudian juga berdasarkan persepsi atau citra wisatawan atas destinasi atau tujuan wisata, dan yang terakhir berdasarkan kepuasan wisatawan. Jadi mau diklasifikasikan menurut apa gitu ya, itu bisa jadi berbeda-beda gitu ya antara satu orang atau satu wisatawan dengan wisatawan lain. Sekali lagi ini mengarah pada pertanyaan terus gunanya apa sih kita itu ya tadi mendefinisikan wisatawan dan juga melakukan pengklasifikasian gitu terhadap wisatawan. Nanti silakan teman-teman jawab gitu ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa ahli gitu ya yang mencoba melakukan karakteristik gitu ya, mengkategorikan wisatawan gitu ya. Murphy itu membagi tipologi wisatawan berdasar 2 hal, yaitu interaksi, menekankan hubungan antara wisatawan dengan masyarakat lokal gitu ya. Dan yang kedua adalah berdasarkan kognitif normatif, penekanannya pada motivasi yang melatar belakangi perjalanan gitu. Jadi berdasarkan interaksi dan berdasarkan motivasi. Nah, kalau Cohen itu di tahun 72 itu juga kemudian melakukan pendekatan interaksi, membagi tipologi wisatawan itu atas dasar hubungan kekeluargaan dengan masyarakat pada destinasi wisata gitu ya, dan tingkat pengorganisasian pada perjalanan wisata. Menurut Cohen ada 4 tipe wisatawan, yaitu drifter yang pertama. Drifter adalah wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum pernah diketahui gitu ya, dan biasanya berpergian dalam jumlah kecil gitu ya, bukan rombongan besar. Kemudian ada wisatawan yang tipenya explorer gitu ya. Ini adalah wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanannya sendiri. Jadi nggak pakai travel agent gitu ya, mengatur itinerary-nya sendiri, mau pergi kemana, mengatur budgetnya sendiri dan sebagainya. Mungkin bahkan mengunjungi tempat-tempat yang nggak familiar gitu ya, seperti itu explorer. Kemudian ada individual mass tourist gitu ya. Ini adalah tipe wisatawan yang lebih menyerahkan pengaturan perjalanannya kepada travel agent gitu ya. Jadi maunya saya punya budget segini atau kami punya budget segini, silahkan kita mau dibawa kemana gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah organized mass tourist, yaitu ini adalah tipe-tipe wisatawan atau kelompok ya, karena ini biasanya berwisata dalam rombongan gitu ya. Wisatawan yang hanya mau mengunjungi destinasi yang sudah dikenal dan dalam perjalanannya selalu dipandu oleh pemandu wisata gitu ya. Misalkan rombongan wisatawan ke Jogja gitu ya. Ya pokoknya kalau ke Jogja harus mengunjungi Malioboro, Pantai Parangtritis, dan satu lagi mungkin tempat yang sudah dikenal, yang biasa menjadi tempat tujuan wisata gitu ya. Ya sudah ke situ. Jadi dia tidak berinteraksi dengan masyarakat lokal gitu ya. Mungkin juga dia tidak mengeksplorasi kuliner-kuliner lokal dan sebagainya gitu ya. Yang mainstream aja gitu. Dan selalu dipandu oleh pemandu wisata. Mungkin satunya Candi Prambanan gitu ya, atau Ratu Boko, atau sekarang banyak ya ada tebing breksi dan sebagainya. Sudah cukup gitu ya, seperti itu. Itu pembagian atau klasifikasi wisatawan menurut Cohen. Nah, selanjutnya ini saya ambil masih dari materi yang saya unggah tadi pagi. Menurut Pierce gitu ya, berdasarkan penelitiannya itu ada multidimensional peran gitu ya sebenarnya ya dari travel related role gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca itu menarik sekali di penelitiannya Pierce ini,
ada 15 gitu ya. Dia mengkategorikan ada 15 dan juga kalau ada yang sampai 20 gitu ya, tentang peran orang-orang yang melakukan perjalanan gitu ya. Dan kemudian di situ dibedakan berdasarkan aktivitas-aktivitasnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi detailnya gitu ya. Ada yang dikategorikan sebagai exploitative travel. Itu adalah mereka yang businessman gitu ya, dan jet setter gitu ya. Nah, tetapi jet setter ini sendiri juga traveler yang bertujuan untuk mencari kesenangan gitu ya. Di situ ada holiday maker, ada turis. Jadi ada irisan-irisan ini ya, ada diagram-diagram irisan. Yang pertama ini adalah model exploitative travel. Siapa sih yang exploitative travel itu? Mereka adalah businessman dan juga jet setter. Tapi jet setter ini juga mempunyai peran sebagai pleasure first travel gitu ya, bersama dengan seorang holiday maker dan juga turis gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini yang dikategorikan sebagai high contact travel, artinya adalah high contact di sini adalah interaksi mereka gitu ya dengan masyarakat lokal atau dengan kehidupan lokal negara tempat mereka berkunjung. Itu ada traveler, kemudian ada overseas student, karena biasanya overseas student tinggal mungkin lebih dari 1 tahun ya, biasanya master 2 tahun, kalau PhD bisa sampai 4-5 tahun gitu ya. Kemudian juga overseas journalist gitu ya, ada mungkin jurnalis yang sedang ditugaskan atau memiliki proyek liputan di sebuah tempat, itu bisa tinggal lebih dari 1 tahun. Mereka memiliki kontak yang dekat gitu ya, atau intens dengan masyarakat lokal. Kemudian ada yang dikategorikan sebagai environmental travel. Mereka adalah seorang antropologis misalkan, conservationist misalkan, atau explorer gitu ya. Banyak gitu ya pekerjaan-pekerjaan environmentalis misalkan seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang berperan sebagai spiritual travel. Di sini ada religious pilgrimage gitu ya, ziarah atau melakukan ibadah haji dan umroh, tapi juga sekaligus berwisata religi gitu ya, atau melakukan kunjungan ke Bethlehem misalkan ya, ke Israel gitu ya, itu juga punya punya apa namanya peran juga sebagai wisatawan gitu ya. Kemudian juga dalam spiritual travel ini ada seorang misionaris, ada kaum hippie gitu ya. Nah, di luar-luar itu ada migran, ya, ada kaum migran, dan juga ada international atlet gitu ya. International atlet ini kan secara reguler ikut pertandingan misalkan kemana gitu ya. Semuanya ini adalah international visitor. Kemudian dibagi-bagi lagi menjadi international traveler, international turis, dan juga mungkin beberapa di antaranya adalah ekskursionis. Jadi ada tidak tunggal gitu ya ketika kita mendefinisikan mungkin orang yang melakukan perjalanan gitu ya. Nah, turis itu berada di sini atau wisatawan itu berada di sini. Dia dimasukkan dalam tipe pleasure first travel gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tipologi wisatawan menurut Smith. Nah, Smith mendefinisikan lebih banyak lagi nih, mengklasifikasikan maksudnya ya, wisatawan menjadi 7 kelompok. Ada explorer, ada elite, ada offbeat, unusual, incipient mass, ada charter. Nanti silakan teman-teman baca sendiri gitu ya, keterangan detailnya. Selanjutnya tipologi wisata, kita masih membicarakan tipologi wisatawan menurut Block gitu ya. Itu membagi wisatawan berdasarkan atas kognitif normatif gitu ya, menjadi alosentrik. Wisatawan alosentris ini adalah wisatawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui, bersifat petualangan dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal gitu ya. Kemudian membagi yang kedua adalah psikosentrik. Psikosentrik ini adalah wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang memiliki fasilitas dengan standar yang sama dengan negara asalnya. Nah, gitu ya. Jadi ya kalau dia biasanya mungkin makannya sehari-hari adalah gandum gitu ya.
olahan gandum, ya dia berharap di tempat negara lain yang dia kunjungi ya dia mendapatkan itu. Kemudian mungkin kalau biasanya dia menggunakan toilet duduk, toilet kering gitu ya, ya dia pengennya mengunjungi tempat lain gitu ya, ketika berwisata ya mendapatkan fasilitas yang sama gitu ya, seperti itu. Kemudian apa namanya, mereka juga melakukan perjalanan dengan program yang pasti gitu ya dan memanfaatkan fasilitas dengan standar internasional. Jadi sudah jelas nih tujuannya, itinerary-nya sudah disusun dengan jelas gitu ya. Ini beda dengan yang allosentris. Tapi di antara keduanya ada yang mid-centric gitu ya. Ini apa namanya berada di tengah-tengah antara allosentris dengan psikosentris. Ya dia suka mengunjungi tempat-tempat yang baru gitu ya. Tapi ya dia kepengennya dapat fasilitas yang juga standar gitu ya, nggak jauh beda dengan negara asalnya, seperti itu kalau menurut Vlog. Oke, sampai di sini sebelum kita beralih gitu ya ke ini apa ke bahasan tentang kunjungan wisatawan domestik gitu ya. Itu adakah pertanyaan? Jadi menurut teman-teman, oke kita mencoba kembali ke sini menjawab gitu ya pertanyaan ini. Menurut teman-teman mengapa sih kita perlu gitu mendefinisikan wisatawan gitu dan apa pentingnya kita melakukan pengkategorian dan pengklasifikasian wisatawan? Silakan. Izin menjawab, Bu. Silakan. Menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi, agar dapat mempelajari perilaku sosial wisatawan yang sering menghadirkan sebuah masalah gitu ya, Bu. Ya, dengan adanya pengelompokan jenis wisatawan dapat memenuhi kebutuhan atau kepuasan dari wisatawan tersebut dengan cara dikelompokkan terlebih dahulu. Baik, oke, sudah ini siapa ya? Sebentar kok saya nggak lihat di. Asti, Bu. Oh ya, Asti, ya. Asti menyampaikan bahwa pentingnya yang pertama adalah biar kita tahu gitu ya tentang perilaku gitu ya dari wisatawan. Tujuannya apa? Kalau kita tahu perilaku wisatawan itu kita mungkin bisa menggambarkan apa sih mungkin impact-nya gitu ya berkaitan juga dengan mungkin pilihan-pilihannya gitu ya seperti itu. Kemudian tadi yang kedua adalah apa Asti? Maaf saya agak terputus tadi. Setelah mempelajari perilaku sosial wisatawan, sehingga dengan adanya pengelompokan jenis wisatawan dapat memenuhi kebutuhan atau kepuasan dari wisatawan tersebut. Kaitannya dengan kebutuhan dan kepuasan gitu ya. Kalau wisatawan yang seperti ini dia butuhnya apa, maka kita menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Harapannya agar dia puas dan kemudian kembali gitu ya Asti. Oke, terima kasih. Selanjutnya kayaknya Iswan ya tadi ada resen. Ya. Bagaimana menurut Iswan? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya kurang lebih sama dengan Asti Bu. Seperti yang dijelaskan tadi kan bahwa pariwisata itu industri yang sangat dinamis ya. Hal ini pun berakibat pada wisatawan itu sendiri yang akan memiliki definisi yang semakin hari itu semakin berkembang gitu. Nah, karena adanya pendefinisian wisatawan yang semakin berkembang ini, kita harus tahu nih bagaimana pengkategorian dan pengklasifikasian wisatawan itu sendiri untuk menentukan target pasar seperti apa yang ingin kita tuju pada destinasi ataupun jasa yang ingin kita tawarkan di industri pariwisata. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, Iswan melanjutkan tadi yang disampaikan Asti ya. Saya menggarisbawahi agar kita bisa menentukan target pasar gitu ya. Kalau ini kaitannya dengan industri gitu ya, industri pariwisata gitu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Yang punya pendapat lain? Kalau belum, saya mungkin akan bertanya gitu ya, yang tidak harus dijawab sekarang, mungkin nanti di akhir bisa. Kita tahu tadi dari jawaban Iswan dan juga Asti gitu ya, ada gitu ya, ada pentingnya gitu ya kita mengklasifikasikan gitu ya wisatawan gitu ya, terkait itu nanti dengan mungkin pelayanan, terkait dengan kita mengetahui pilihan-pilihannya gitu ya, terkait dengan mengetahui perilakunya gitu ya, kaitannya dengan mungkin
dampak yang ditimbulkan dan sebagainya gitu ya. Tetapi bisa nggak ya atau gimana sih pada saat gitu ya ada tamu datang gitu ya. Terus kita bisa nggak ya mendefinisikan oh dia ini seorang drifter, dia ini seorang explorer gitu ya, atau sebelumnya dari 15 kategori gitu ya yang ada, oh dia ini seorang jet setter pasti, dia ini businessman, dia ini antropologis gitu ya, atau dia ini jurnalis dan sebagainya. Itu kira-kira bisa dan perlu nggak kita seperti itu, teman-teman? Mau dijawab sekarang atau nanti? Ada yang mau berpendapat? Gimana caranya kita bisa langsung gitu ya, atau bisa nggak sih kita langsung mendefinisikan ketika melayani tamu gitu ya, tamu datang kita langsung oh dia seorang orang yang mau berwisata religi gitu, atau dia adalah seorang student gitu seperti itu. Itu bagaimana teman-teman? Izin berpendapat. Oh iya barengan ini ya. Oke, silakan yang perempuan dulu deh. Siapa ya? Boleh silakan sebutkan nama kalau mau itu biar saya bisa manggilnya gitu. Silakan. Nama saya Anur Herunisa, bisa dipanggil Anur. Jadi menurut saya misalnya dari pengklasifikasian itu terutama kayak tadi kan ada drifter dan yang lain itu sangat perlu soalnya itu juga berpengaruh kepada gimana pelayanan dari destinasinya. Misalnya kayak saya explore terus habis itu destinasinya tuh jadi lebih bisa tuh tahu cara untuk pendekatannya gitu, pendekatan secara psikologisnya, sehingga wisatawan pun jadi lebih puas dengan pelayanan dari destinasinya gitu. Kayak misalnya saya antropologis, berarti kan keinginan tahuan saya tuh ya tentang seputar antropologis gitu. Jadi pelayanan yang diberikan oleh destinasi pun bisa tepat dengan adanya pengklasifikasian seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya panggilannya siapa ini? Ketut ini. Adit, Ibu. Adit. Iya, betul. Silakan. Mungkin Mbak Zida bisa mengulang sedikit pertanyaannya, Mbak? Oh, saya. Ya, saya mengulang gitu ya. Oke. Sedikit. Ada nih tipologi wisatawan gitu ya. Ada yang mengkategorikan menjadi 15, 20 gitu ya. Ketika pertama kita mungkin sebagai pelaku wisata dan sebagainya gitu ya, menerima kunjungan gitu ya, tamu datang gitu ya, itu kita bisa tidak yang pertama dan yang kedua perlu tidak gitu ya mengklasifikasikan oh ini seorang businessman, ini seorang jet setter gitu ya, ini seorang antropologis gitu ya, atau ini seorang student dan sebagainya. Itu bagaimana kita bisa nggak melakukan itu gitu ya? Kalau perlunya mungkin tadi sudah dijawab oleh Anur ya, perlu gitu ya berkaitan dengan pelayanan. Tapi secara langsung kita bisa nggak kemudian mengenali gitu ya, oh ini dia seorang ini, dia seorang itu, seperti itu kira-kira. Bagaimana Adit? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Jadi terkait bisa atau tidaknya tentu bisa. Kita bisa melihat dari penampilan fisik terlebih dahulu, mungkin dari bagaimana mereka cara berpakaian, bertingkah laku, dan ciri-ciri khusus yang menjurus kepada aspek tipologi dari wisatawan-wisatawan tersebut. Jadi kita sebagai pelaku wisata juga harus memahami ciri-ciri khusus dari tipologi wisatawan tertentu. Jadi nanti pada saat bertemu langsung bisa mungkin matching-matchingin gitu loh Bu, bagaimana ciri-ciri dari wisatawan tersebut terhadap mungkin ciri-ciri yang kita punya. Mungkin dari misalnya backpacker, mereka memiliki ciri fisik mungkin dari penampilan yang bisa dikatakan sangat penjelajah atau berpetualang. Jadi dari hal tersebut kita bisa melihatnya. Sedangkan ada lagi satu yang bisa saya tarik mungkin pada saat wisatawan melakukan reservasi ataupun booking di awal, kita bisa melihat biodata ataupun sedikit biodata dari mereka sehingga kita dapat melakukan riset sendiri terkait
wisatawan itu sendiri. Jadi nanti ke depannya dari keinginan dari wisatawan dan juga dari tipologinya bisa kita sesuaikan dengan suplai yang kita punya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iswan, mau melanjutkan, silakan. Terima kasih, Adit. Ya, izin menambahkan, Bu, sebelumnya betul apa yang tadi disampaikan oleh Anur dan Aditya tadi. Saya cuma ingin sedikit berpendapat bahwa saya teringat sebuah pepatah atau semacamnya yang berbunyi bahwa don't judge the book by its cover. Bahwa orang-orang itu belum tentu kita bisa menentukan bagaimana klasifikasi mereka dari penampilan pertama yang kita lihat. Karena bisa jadi itu tidak sesuai dengan profesi mereka. Misalnya saja itu kayak antropologi sama backpacker terus traveler itu mungkin memiliki, kalau dari pikiran penampilan saya itu pasti ada kesamaan gitu, Bu. Terus belum tentu misalnya orang-orang yang berpakaian kumuh itu, ataupun misalnya kita pikir pakaiannya itu sederhana tetapi lalu di bayangan kita tuh pasti mungkinnya ini orang biasa aja, tapi bisa jadi itu adalah orang penting ataupun mungkin seorang bisnismen. Jadi kalau dibilang perlu untuk mengklasifikasikan wisatawan itu perlu, tetapi menurut saya di sini itu perlu adanya komunikasi secara langsung antara host communities dari tempat wisata ataupun destinasi dengan wisatawan yang datang. Karena kan misalnya ada seorang wisatawan datang, pasti kita harus ada kayak ditanya dulu kan, ini siapa, namanya siapa. Dari situ saja udah akan kita tahu bahwa mereka itu siapa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Iswan. Ini menarik ya. Ada lagi yang mau menambahkan atau punya pendapat? Anur lagi. Menambahkan dikit, Bu. Oke, silakan. Tadi setuju juga sama Adit sama Iswan juga. Mungkin yang bisa dilihat dari gimana cara kita tahu mereka tuh wisatawan kayak gimana, mungkin bisa dilihat dari ini juga, dari perilakunya gitu. Kayak misalnya dia wisatawan kayak turis dan lain-lain, pasti dia suka mengambil foto dan lain-lain, kayak yang ada di buku jurnal yang Ibu kirim juga gitu. Jadi dengan kita melihat perilakunya, itu juga kita bisa mengklasifikasi bahwa turis itu termasuk dalam bidang yang mana. Sama misalnya kan kayak obrolan yang kita lakukan sama turis. Kayak contohnya saya sendiri saat berwisata ke sebuah workshop gerabah gitu. Nah, di situ saya sebenarnya tujuannya emang untuk mencari tahu budaya, karena saat itu saya lagi dalam proses kayak putri kebudayaan gitu. Nah, dengan obrolan saya yang disebutkan bersama tour guide-nya di sana dan bersama mentor yang di sana, nah itu mungkin akhirnya si pengelola destinasi pun tahu kalau kita tuh masuk klasifikasi yang kategori wisatawan apa gitu. Dengan adanya perilaku saya dan mungkin obrolan tambahan itu menjadi faktor tambahan untuk mengklasifikasi wisatawan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Saya mencoba. Ada lagi kah? Oke, mungkin saya coba rangkum ya tadi yang disampaikan Anur, Adit, dan Iswan. Ini berarti kita diminta gitu ya, atau diajak untuk mengenal gitu ya, mengenal wisatawan dalam artian berarti mengenal seorang individu gitu ya, dengan berbagai keragamannya gitu ya. Kita belum membicarakan dari mana nih dia berasal gitu ya, dari cultural background seperti apa nih kita berasal gitu. Tapi kita masih pada tahap first impression gitu ya. Nah, tadi benar yang dikatakan Adit bahwa kita bisa mungkin ya mengenali orang dari bagaimana dia berpenampilan gitu ya. Kemudian mungkin dari look lah ya, mungkin bagaimana dia pakainya seperti apa, kemudian bawaannya gitu ya, mungkin kalau di airport gitu ya, bawaannya seperti apa, oh yang backpacker dan yang bawa koper gitu ya, misalkan seperti itu. Terus kemudian mungkin ciri-ciri lain itu tadi ya, pakaian gitu ya, seperti itu. Oh ya kalau yang berjilbab gitu ya, perempuan yang berjilbab ini
kita pasti akan langsung menyimpulkan bahwa ini pasti Muslim. Oh, ini mungkin kita lihat lagi mungkin ciri-ciri fisik yang lain ya, warna kulit dan sebagainya gitu ya. Ini dari Timur Tengah misalkan seperti itu gitu ya. Itu benar, kita bisa melakukan seperti itu. Tapi yang dikatakan Iswan tadi itu juga benar, bahwa kita juga itu tadi istilah don't judge a book by its cover gitu ya. Itu benar. Karena tidak selamanya juga apa yang ditampilkan manusia gitu ya, ditampilkan individu itu merepresentasikan keseluruhan individu tersebut. Nanti di bagian tentang kepribadian kita akan membahas lebih dalam gitu ya tentang itu, bahwa manusia ini sebenarnya tidak sederhana gitu ya. Dibilang sederhana ya bisa sederhana, tapi sebenarnya tidak sederhana juga gitu ya. Ada hal-hal yang kompleks gitu ya, apalagi kalau itu berkaitan dengan mungkin yang dikatakan kalau dalam konsep psikologi jiwa itu seperti apa sih gitu ya. Itu mungkin tidak sederhana gitu ya. Nah, kita juga bisa kenalinya dari perilaku. Benar juga seperti yang dikatakan Anur. Jadi manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku yang sama gitu ya. Ketika mungkin dia mau marah gitu ya, ketika dia bosan, ketika dia berinteraksi dengan orang, itu ada sesuatu pola gitu ya yang bisa kita kenali, yang mungkin bisa jadi itu tidak bisa dari pertama gitu ya, kita begitu lihat langsung melakukan justifikasi bukan melakukan judgement gitu ya, dia itu orangnya pemarah nih, dia ini orangnya nggak ramah nih, itu terlalu immature gitu ya, belum bisa gitu ya. Walaupun ada juga kita bisa mengenalinya dari repetisi di perilaku detailnya gitu ya. Seperti itu pun juga bisa. Jadi ada kompleksitas gitu ya dari seorang individu gitu ya. Nah, lalu di dalam pariwisata ada tantangan juga gitu ya. Kalau kita mengenali orang dari mungkin dari pakaiannya, dari penampilannya dan sebagainya, khawatir juga nanti jatuhnya di stereotip. Walaupun stereotip itu juga punya fungsi positifnya juga gitu ya. Tetapi ketika kita terjebak gitu ya dalam stereotip itu juga tidak bagus gitu. Jadi memang selalu ada dua dikotomi ini gitu ya. Stereotip itu ada gunanya di satu sisi, tapi juga ada tidak bagusnya. Nah, kalau dalam industri pariwisata itu prinsipnya karena servis pelayanan gitu ya, ya sebisa mungkin tidak melakukan pembedaan gitu ya. Artinya pertama kali gitu dalam melayani seorang wisatawan ya, prinsip kesetaraan, bukan kesamaan ya, prinsip kesetaraan itu ada gitu ya. Keramahan harus ditonjolkan gitu ya, karena berhubungan dengan pelayanan gitu ya. Nanti setelah itu mungkin stay beberapa hari baru kita bisa tahu gitu ya. Oh, dia tipe wisatawan seperti apa, motivasinya seperti apa, kemudian kita menawarkan aktivitas wisata atau layanan-layanan baru itu seperti itu gitu ya. Tapi kalau di dalam artinya tipologi atau pengklasifikasian ini bisa jadi itu justru lebih banyak dibahas di akademisi gitu ya. Mungkin kalau untuk di pelayanan yang langsung, tidak semua orang gitu ya atau pelaku wisata secara langsung gitu ya bisa mengetahui wisatawan tipe apa yang dia layani gitu ya. Tetapi bahwa servis ada standarnya gitu ya, ramah gitu ya. Apa mungkin kalau di Indonesia punya sabta pesona itulah misalkan seperti itu. Tapi ini kalau di dalam ranah akademisi kemudian menjadi penting sekali gitu ya mendefinisikan wisatawan ini. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan itu tadi perannya, kontribusinya, dan juga impact yang dia bawa gitu. Karena ada perdebatan gitu ya di dalam akademisi. Oh, karena banyak yang menuliskan, oh turis itu tadi ada yang menyatakan rude, vulgar, tidak bertanggung jawab gitu ya. Kemudian mungkin ada ahli lain yang bukan nggak terima ya, artinya itu dikontestasikan. Oh tidak gitu ya, tidak semua turis itu
berperilaku seperti itu. Yang banyak berperilaku seperti itu bisa jadi jet setter gitu ya, yang sangat eksploitatif gitu ya. Mungkin bisa jadi itu malah bisnismen. Nah, hal-hal itulah yang kemudian menjadi penting gitu di dalam bahasan akademisi gitu ya, terkait dengan itu apa impact yang ditimbulkan dari perilaku itu tadi. Sebenarnya yang punya kontribusi besar misalkan terhadap apa namanya lingkungan gitu ya, eksploitasi lingkungan gitu ya, itu kan pariwisata itu dianggap memiliki efek negatif yang besar terhadap lingkungan karena menciptakan karbon emisi yang besar gitu ya dari perjalanan. Nah, tapi ada analisis juga bahwa jangan-jangan yang melakukan perjalanan itu ya bukan turis gitu ya, tetapi dia punya peran lain, misalkan jet setter dan sebagainya. Kemudian juga impact-nya terhadap local people gitu ya, impact-nya terhadap sosial, impact-nya terhadap ekonomi gitu. Karena banyak yang mengatakan bahwa turis itu memiliki kontribusi besar gitu terhadap ekonomi gitu. Tapi jangan-jangan bukan turis, jangan-jangan bisnismen. Nah, inilah apa ya, diskusi ini yang kemudian menjadi sangat menarik gitu ya kalau di dalam akademisi di dalam akademia gitu ya. Jadi mendefinisikan yang mana sih wisatawan, yang mana sih yang bukan gitu ya, terkait dengan itu tadi impact yang didatangkan, kontribusinya terhadap baik sosial, lingkungan gitu ya, ekonomi, kemudian perannya dan sebagainya. Ini justru yang menjadi apa ya, menjadi fruitful gitu kalau di ranah akademia. Kalau di dalam industri pariwisata biasanya lebih memiliki standar yang pasti gitu ya untuk pelayanan misalkan seperti itu. Jadi ya sudah tamu gitu ya, tanpa kita di awal membedakan gitu ya, dia sebagai apa ya kita layani gitu. Perkembangannya nanti. Nah, kira-kira seperti itu apa namanya di dalam baik praktik maupun kajian. Tetapi ya bahwa ada gitu ya, pentingnya kita paham pentingnya melakukan pendefinisian atau pengklasifikasian dari wisatawan. Paling tidak kalau untuk teman-teman mungkin nanti kalau pas waktunya mengerjakan skripsi gitu ya, dengan subjeknya adalah wisatawan, pasti tuh di dalam definisi operasional akan ditanyakan definisi wisatawan yang mana nih yang dipakai gitu ya di dalam penelitian ini gitu. Paling tidak akan seperti itu untuk teman-teman gitu ya. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman, apakah saya terlalu bulat gitu. Intinya seperti itu ya, bahwa ada gitu ya pentingnya pengkategorian dan klasifikasian wisatawan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana keterkaitan antara tipe wisatawan dengan pelayanan, tadi sudah ya diilustrasikan juga oleh teman-teman gitu ya. Ini kaitannya dengan segmentasi, dengan target gitu ya, target market gitu ya, seperti itu. Oke, itu kemudian ya detailnya teman-teman bisa baca di buku tadi yang sudah saya share. Detail sekali, cukup detail gitu ya. Misalkan apa kaitannya dengan aktivitas fotografi, kaitannya dengan aktivitas apa namanya berkomunikasi dengan local people itu ada ya. Oh, kalau jet setter itu negatif. Maksudnya negatif itu tidak gitu ya. Dia tidak melakukan kontak dengan local people gitu ya, tapi dia di hal yang lain gitu ya. Dia juga tidak terlalu fotografi gitu ya, tidak seorang apa namanya bisnismen, dia tidak ketika mengunjungi suatu tempat tidak kemudian berfoto-foto, oh tapi itu lebih ke turis misalkan seperti itu. Itu ada sudah detail gitu ya di buku yang teman-teman baca. Selanjutnya kita mencoba untuk mengetahui gitu ya tentang karakteristik tadi tipologi berhubungan dengan pengklasifikasian gitu ya, yang sekarang adalah karakteristik. Nah, karakteristik apa sih karakteristik wisatawan? Secara umum, karakteristik wisatawan itu didefinisikan sebagai ciri-ciri. Ciri-ciri wisatawan menurut demografi dan juga sosial ekonomi. Di antaranya bisa menurut umur, pendidikan, status perkawinan mungkin, jenis kelamin, pekerjaan, dan juga jumlah penghasilan. Ini saya mengambil beberapa data dari apa namanya BPS gitu ya, dari dari Kemenparekraf, dari Kementerian Pariwisata tentang jumlah perjalanan wisatawan Nusantara gitu ya menurut provinsi tujuan. Nah, ini
yang paling banyak, paling besar di tahun 2018. Karena data terbaru ini survei dilakukan 2 tahun sekali. Yang 2020 belum ada, mungkin pandemi banyak sekali mempengaruhi ini ya, pengambilan data gitu ya, banyak sekali. Apalagi untuk pariwisata yang kemudian kunjungannya drop sekali, jadi mungkin belum bisa dibuat surveinya seperti ini. Di tahun 2018 jumlah perjalanan wisatawan Nusantara itu yang paling banyak gitu ya melakukan perjalanan adalah orang-orang dari Jawa Timur. Ini agak berbeda dengan di tahun 2016 itu yang paling banyak melakukan perjalanan orang Jawa Barat gitu. Kemudian yang selanjutnya yang intinya kalau di sini adalah orang-orang dari Jawa itu yang lebih banyak melakukan perjalanan. Masuk akal ya, karena juga jumlah populasi di Jawa paling banyak gitu ya dibanding di pulau-pulau lain gitu ya. Kemudian dalam 10 besar itu ada orang dari Sumatera Barat, ada Bali, ada Sulawesi Selatan gitu ya, yang banyak melakukan perjalanan sebagai wisatawan. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini sebaran penduduk yang melakukan perjalanan menurut kelompok usia pada 2014, 2016, dan 2018. Kita coba lihat yang 2018 gitu ya. Di 2018 itu yang paling banyak melakukan perjalanan umur berapa itu ya? Umur 15 tahun ke bawah. Maaf, sebentar. Ya, 15 tahun ke bawah ya. Kemudian, ya, secara umum yang paling banyak melakukan perjalanan itu adalah orang yang berusia 15 tahun ke bawah. Berarti masih pelajar ya. Kemudian kategori kedua yang paling banyak adalah rentang usia 35 sampai 44 tahun. Usia produktif biasanya pekerja gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah usia sama antara rentang 15 sampai 24 dan 25 sampai 34 gitu ya. Yang paling sedikit biasanya senior, orang yang berusia di atas 54 tahun. Gitu ya. Jadi mungkin perjalanan data ini tentunya menunjukkan sesuatu gitu ya. Nanti kita akan bahas apa sih implikasi lebih jauh gitu ya dari data-data seperti ini. Itu berdasarkan usia. Dan berdasarkan jenis kelamin, di sini tidak ada. Yang lebih banyak melakukan perjalanan itu laki-laki daripada perempuan. Mungkin yang pertama karena memang berdasarkan sensus terbaru, jumlah laki-laki di Indonesia lebih banyak. Selisihnya sedikit sih dari perempuan. Tapi mungkin ada juga nanti alasan yang bisa teman-teman gali mengapa laki-laki lebih banyak gitu ya melakukan perjalanan daripada perempuan. Selanjutnya adalah sebentar. Oke, maaf. Selanjutnya adalah sebaran penduduk yang melakukan perjalanan menurut akomodasi. Nah, ini menarik juga. Kita bisa tahu kemudian spendingnya wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik itu paling banyak di mana gitu ya. Ternyata apa namanya menggunakan akomodasi yang tidak menggunakan yang tidak menggunakan akomodasi itu lebih banyak di tahun 2018 yang warna hijau ini itu yang tidak menggunakan akomodasi itu lebih dari 50% wisatawan gitu ya itu tidak menggunakan akomodasi, berarti mungkin mereka lebih banyak ekskursionis gitu ya, day tripping itu tadi, tidak menginap begitu. Kemudian selanjutnya adalah mereka lebih banyak menginap di rumahnya teman atau rumahnya keluarga gitu ya, bukan di hotel. Nah, yang menggunakan hotel itu hanya 3,8% dari wisatawan domestik yang melakukan perjalanan. Nah, kemudian yang lain adalah akomodasi lain ya. Nah, ini bahkan jumlahnya menurun gitu ya. Di tahun 2014 itu yang menggunakan hotel 11%, jauh menurun dengan
di tahun 2018 yang hanya 3,8% dari wisatawan domestik yang menggunakan hotel. Nah, ini kemudian juga menjadi tantangan juga mungkin ya bagi industri perhotelan gitu. Mungkin market terbesarnya memang bukan wisatawan domestik gitu ya, tapi mungkin wisatawan mancanegara mungkin. Tapi ini kemudian tidak di breakdown berdasarkan wilayah gitu ya. Ini secara umum, secara nasional gitu. Mungkin di masing-masing dinas pariwisata setempat, misalkan Bali, Jogja, membreakdownnya lagi gitu, bisa jadi membreakdownnya lagi. Nah ini tapi paling tidak ini berarti sesuatu gitu. Nah ini berhubungan juga dengan nanti length of stay, lama tinggalnya gitu ya, lama melakukan perjalanan. Kalau wisatawan domestik itu ternyata bahkan tidak rata-rata ya tidak sampai 2 hari, 1, berapa hari begitu. Nah tetapi yang menarik hal yang lain adalah spendingnya itu semakin naik. Jadi di tahun 2014 dengan 2018 spending per orangnya kalau di tahun 2018 itu rata-rata 800.000 sekian, di tahun 2018 900.000 sekian. Dan yang paling banyak itu ternyata kalau menurut data ini adalah di transportasi, di angkutan. Nah, nomor 2 di makanan gitu ya. Akomodasi termasuk yang bukan paling kecil ya, tetapi tidak sebesar transportasi dan makanan. Nah, ini juga menjadi tantangan juga untuk usaha-usaha yang bergerak di sektor pariwisata ya. Yang mana sih yang ini ya, yang paling mungkin menguntungkan gitu ya kalau perspektif bisnis. Kemudian selanjutnya adalah ini sebaran penduduk yang melakukan perjalanan menurut maksud. Nah, ini mungkin kaitannya dengan tujuan ya atau mungkin motivasi ya. Ternyata yang paling banyak itu adalah VFR atau Visiting Friend and Family. Ini lebih dari 50% ya di tahun 2014 itu 54,8%. Jumlahnya menurun di tahun 2018 tapi masih menjadi nomor 1 ya, 43,3% itu dari wisatawan itu motivasinya adalah mengunjungi teman, keluarga begitu ya, seperti itu. Dan yang nomor 2 motivasinya adalah rekreasi. Nah, rekreasi di sini luas ya. Ini berarti tidak hanya sebagai wisatawan yang menginap, bisa jadi juga cuman day tripping aja gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya bisnis, ada MICE, ada MICE makin menurun ya. Mungkin ini kalau dilihat data yang di pandemi ini juga mestinya kalau di data pandemi kalau untuk internasional itu motivasi paling banyak adalah yang VFR ini lebih dari 70% gitu ya. Yang lainnya tidak gitu. Bahkan untuk MICE itu yang paling menurun di masa pandemi ini. Jadi tidak ada event, tidak ada meeting, tidak ada conference gitu ya karena hubungannya dengan mengumpulkan banyak orang gitu ya. Jadi wajar kalau MICE ini mendapat tantangan besar gitu ya. Pengelola-pengelola event, pengelola-pengelola festival dan sebagainya ini menjadi pusing mungkin ya melihat data ini gitu ya, apalagi ditambah pandemi gitu. Nah, selanjutnya adalah ini. Oke. Nah, ini secara berkala gitu ya, UNWTO itu selalu mengeluarkan data tentang negara-negara yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Ini internasional ya, international visitor. Ada 10 negara dengan jumlah wisatawan terbanyak di dunia tahun 2018. Mungkin perlu data yang lebih baru lagi, tapi karena pandemi ini banyak yang bilang nggak bisa gitu ya dijadikan data gitu ya, tidak bisa dijadikan pembanding gitu ya, tidak bisa dijadikan acuan karena kacau gitu kalau untuk pariwisata. Yang pertama adalah Paris gitu ya, yang kedua adalah Amerika, Spanyol, kemudian Spanyol, Cina, Italia, Turki, Meksiko, Jerman, Thailand, dan Inggris. Nah ini sebenarnya dari tahun ke tahunnya itu ya ini aja gitu ya, paling cuman ganti-ganti posisi gitu ya. Spanyol nomor 2 turun ke nomor 3 gitu ya, tapi
secara umum biasanya negara-negara ini aja. Kita masih bisa lihat gitu ya bahwa negara-negara yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan terbanyak adalah biasanya negara barat gitu ya, Western, Eropa, Amerika gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk negara Asia hanya Cina gitu ya, dan untuk Southeast Asia Thailand ternyata paling besar gitu ya jumlah kunjungannya. Nah, selanjutnya adalah ini perbandingan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia dan Singapura. Indonesia ini untuk kedatangan internasionalnya itu ternyata tidak atau mungkin belum cukup besar gitu ya ketika dibandingkan dengan Thailand dan Singapura gitu, seperti itu. Di tahun 2016 itu total wisatawan manca yang masuk ke Singapura itu lebih dari 12 juta, di Indonesia 11 juta gitu ya, selisih 1 juta. Paling banyak di Thailand gitu. Kemudian nah ini 15 menit sebelum kita mengakhiri kuliah ini, inilah hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan. Yang pertama adalah UNWTO gitu ya, setiap tahun menerbitkan data negara-negara dengan jumlah wisatawan dari jumlah terbanyak hingga paling kecil gitu ya. Biasanya paling kecil memang di negara-negara yang berkembang, tetapi justru malah menggantungkan pariwisatanya, menggantungkan ekonominya dari pariwisata, itu besar gitu ya. Menurut teman-teman, kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke suatu daerah gitu? Kemudian yang kedua, dalam ruang lingkup kajian psikologi pariwisata, kira-kira intervensi apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan gitu ya. Dan yang terakhir adalah berbagai data statistik yang dirilis secara berkala oleh berbagai kementerian, oleh Kementerian Pariwisata dan mungkin dinas setempat, digunakan untuk memetakan banyak hal, salah satunya karakteristik wisatawan. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan dan menjelaskan beberapa manfaat yang lebih dalam atau manfaat yang lebih jauh gitu ya yang dapat kita peroleh dari melihat data statistik ini. Silakan, 15 menit tersisa untuk kalian deh. Siapa yang mau menanggapi? Untuk apa sih? Pertama, faktor apa aja yang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke suatu daerah menurut teman-teman? Izin menanggapi, Bu. Silakan, Asti. Faktor yang pertama mungkin ketertarikan kepada suatu daerah. Dari suatu daerah kan memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga membuat pengaruh jumlah kunjungan ke suatu daerah itu tinggi, dan hubungan dengan budaya serta sejarah dari sebuah daerah itu menjadikan turis itu keingintahuan akan sejarah dari sebuah daerah itu seperti apa. Dan familiar juga sekarang menjadi salah satu pengaruh jumlah kunjungan wisatawan ke suatu daerah itu menjadi tinggi. Mungkin beberapa faktornya yang saya sebutkan hanya itu saja, Bu. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan? Oke, sebelumnya familiar di sini boleh perjelas lagi, Asti? Boleh, Bu. Seperti kayak kan sekarang lebih banyak menggunakan sosial media. Nah, biasanya orang-orang lebih banyak mengunjungi yang tempat-tempat yang hits dan Instagramable gitu, Bu. Sehingga memunculkan ketertarikan untuk mengunjungi suatu destinasi daerah dari yang familiar tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Jadi yang mungkin banyak diberitakan, banyak muncul di sosial media, banyak dikunjungi oleh mungkin influencer dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Terima kasih. Anur mau menambahkan, silakan. Selain tadi ketertarikan orang gitu ya, kemudian familiarity gitu ya, ada lagi nggak kira-kira faktor apa yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke suatu daerah? Baik, Bu, izin menambahkan yang tadi disampaikan oleh Asti. Mungkin kalau menurut saya, kenapa sih wisatawan pengen datang? Karena pertama dari destinasinya itu melakukan promosi. Kayak kalau di Indonesia kan ada Wonderful Indonesia, terus sekarang misalnya ada 10 Bali baru dengan adanya kayak promosi seperti itu mungkin menjadi
ketertarikan bagi wisatawan terutama mancanegara. Misalnya kayak sekarang nih di Indonesia punya sirkuit yang pemandangannya sangat indah gitu kan. Jadi kayak ada keinginan dari wisatawan untuk datang ke tempat itu. Terus selanjutnya mungkin bisa ditunjang dengan infrastruktur yang baik gitu. Karena kan ada wisatawan yang pengen datang tapi ternyata aksesnya masih sulit gitu. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang menurut saya lumayan berpengaruh. Karena kalau kita lihat kayak di Singapura, mungkin di tempat-tempat lain itu aksesnya sangat mudah gitu. Sedangkan di Indonesia mungkin karena kepulauan dan lain-lain sehingga aksesnya cukup sulit sehingga dapat mengurangi ketertarikan sih, mengurangi jumlah kunjungan yang datang. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi, pasti Anur maaf menyampaikan tadi promosi gitu ya, kemudian akses gitu ya, itu juga menjadi penting yang mempengaruhi wisatawan itu mau mengunjungi suatu daerah atau tidak gitu ya. Kita berbicaranya tidak hanya lingkup nasional ya, tapi juga internasional ya. Kenapa ada negara yang jumlah kunjungan wisatawan internasionalnya besar, ada yang tidak gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya memiliki potensi alam yang juga nggak kalah, bahkan mungkin lebih bagus, atau kalau dibandingkan potensi wisatanya wisatanya nggak kalah lah gitu, misalkan seperti itu. Oke, terima kasih Anur. Ada lagi silakan yang menambahkan kira-kira faktor apa lagi ya yang oke, Aulia dan Delvian. Aulia dulu. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Terdengar. Jadi mungkin yang mempengaruhi wisatawan datang itu juga proses perizinan kali ya, Bu. Karena kan kadang ada yang visanya susah atau paspornya ditolak kayak gitu mungkin, Bu. Selain dari destinasi dan atraksinya sendiri yang menarik perhatian wisatawan gitu. Oke. Kaitannya dengan izin ya, bisa gitu ya. Ada negara yang memberikan kelonggaran pengajuan visa ke banyak negara gitu ya. Ada yang tidak. Mungkin selain visa juga paspor mungkin ya. Ada negara-negara yang memiliki kekuatan paspor besar gitu ya. Tidak perlu masuk ke suatu negara menggunakan visa. Hanya mungkin visa on arrival aja gitu ya. Ada negara-negara yang kekuatan paspornya itu rendah gitu ya, seperti itu mungkin juga mempengaruhi kemudian motivasi dia untuk bepergian gitu ya, misalkan seperti itu. Terima kasih Delvian, silakan. Faktor apa lagi kira-kira ya? Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi kalau pendapat saya mungkin juga dipengaruhi oleh banyaknya paket wisata yang menawarkan liburan untuk ke negara-negara yang banyak dikunjungi tadi, misalnya di Perancis itu tadi. Terus juga dipengaruhi oleh ikon di suatu negara tersebut. Misal kalau di Perancis kan warisan budaya yang tercatat di UNESCO itu banyak sekali ya Bu. Jadi kayak familiar juga seperti yang dibilang Asti tadi karena udah masuk di UNESCO. Terus juga mungkin karena kulinernya di Prancis itu kulinernya terkenal, banyak yang terkenal gitu. Misalnya ada saya pernah lihat vlog, katanya banyak orang yang pergi ke Prancis cuma mau coba kue makarun, padahal di sana itu kue makarunnya mahal dan ya kayak kue makarun seperti umumnya, tapi banyak yang ke sana demi merasakan pengalaman makan kue makarun di Prancis. Terus juga mungkin kayak Mona Lisa itu museum galeri yang ada di sana itu sangat ikonik gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi faktor wisatawan buat datang ke sana. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Delvian. Padahal mungkin di sini makarun juga ada ya, bikin sendiri juga bisa ya. Tapi ada orang yang kepengen ke Prancis hanya untuk beli atau makan makarun gitu ya, mau spending money aja sampai segitunya gitu ya. Terima kasih Delvian. Tadi juga ada mungkin warisan budaya gitu ya, ada mungkin paket wisata yang ditawarkan, kulineri gitu ya. Nah ini juga menjadi hal-hal yang sangat menggelitik gitu ya. Warisan budaya Indonesia juga kurang gitu. Oke, terima kasih Davina, mau menambahkan silakan.
Iya Bu, izin menambahkan sedikit mungkin. Jadi saya juga setuju dengan apa yang tadi Delvian utarakan. Tapi saya lebih ke ini sih, menurut saya faktor penunjang wisatawan itu berkunjung ke satu tempat atau daerah itu karena ingin mencari apa yang tidak ada di daerah asalnya gitu Bu. Misalnya saja saya tertarik sekali untuk pergi ke Jepang karena ingin menikmati teknologinya yang nggak ada di Indonesia atau mungkin budayanya gitu. Sesimpel teknologi misalnya di Korea gitu, teknologi pemasak mie instan secara otomatis di suatu supermarket gitu. Saya penasaran banget Bu. Jadi mungkin hal-hal itu juga yang bisa membuat faktor penunjang wisatawan berkunjung. Terus juga promosi yang menarik dan juga tepat dari suatu daerah atau negara tersebut gitu Bu. Mungkin. Kalau misalnya di Korea mungkin lewat drakor atau video klip dari MV artis-artisnya seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, maaf, kayaknya saya kelempar. Silakan Davina dilanjutkan. Sampai mana tadi ya? Mungkin saya ulang dari awal aja ya, Bu. Ya, tadi saya sudah menangkap apa namanya yang pertama adalah sebenarnya rasa keingintahuan gitu ya. Wisatawan ini memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu tempat. Kemudian dia termotivasi untuk pergi ke tempat itu gitu ya. Kayak tadi di Jepang dengan teknologinya, mungkin Korea dengan apa tadi masak mie instan yang di supermarket. Setelah itu yang kemudian saya hilang. Silakan Davina. Oh iya Bu, jadi mungkin menurut saya juga salah satunya adalah promosi dari suatu daerah atau negaranya tersebut gitu, yang menarik dan juga mengundang mengundang wisatawan untuk datang seperti itu, bisa lewat sosial media. Kalau misalnya saya contohkan lagi di Korea itu mungkin tempat-tempatnya dipromosikan lewat drama Koreanya atau juga video klip dari idol-idolnya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, dilanjutkan oleh Lazuardi, silahkan. Tadi mendengar pendapatnya Delvian, saya jadi teringat Delvian kan menekankan tadi kalau orang jauh-jauh ke Perancis buat beli makaron, padahal makaronnya rasanya sama aja gitu. Yeah. Saya pernah belajar sedikit ilmu marketing seperti itu. Itu ada ungkapan yang berkata kayak in steakhouse, tempat jualan steakhouse, we sell the sizzle, not the steak. Jadi maksudnya orang datang ke steakhouse itu tidak menikmati steaknya, tapi menikmati suasananya, menikmati orang masaknya mungkin seperti itu. Jadi poinnya adalah orang itu cenderung membeli outcome atau experience-nya, benefit-nya daripada produknya itu sendiri. Mungkin seperti itu Bu Zida. Itu sedikit menambahkan saja sih. Iya, benar ya. Terima kasih Lazuardi. Kita bisa lihat ya, apa itu chef yang terkenal, siapa itu? Salt Bae gitu ya. Walaupun banyak testimoni tentang bagaimana rasa steaknya yang tidak sedahsyat itu, bagaimana pelayanan di restorannya, ada beberapa customer yang bertestimoni perlakuannya ada yang rude dan sebagainya, tapi tidak menyurutkan antusias orang yang belum pernah begitu ya, terutama untuk datang ke situ gitu ya. Mungkin tidak hanya makan steaknya gitu ya, tidak hanya makan steaknya, tapi mungkin melihat aksi dari si Salt Bae-nya itu apa yang terkenal menaburkan garam dan sebagainya, mungkin ambience-nya gitu ya, suasananya tadi yang disampaikan oleh Zuhardi. Jadi
sebegitunya orang gitu ya berusaha untuk memenuhi rasa ingin tahunya dengan mengeluarkan berbagai sumber daya yang dia miliki gitu. Ini menarik sekali sebenarnya. Terima kasih Lah Suhardi. Hulda mau berpendapat juga. Faktor apa lagi kira-kira ya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Jadi di sini saya mau menambahkan sedikit serta contoh juga dari yang sudah disampaikan oleh Asti sama Davina tadi. Contohnya kayak tadi Davina menyampaikan bahwa orang-orang tertarik melalui drakor dan idol-idolnya. Nah, contohnya kalau menurut saya di Indonesia sendiri orang-orang contohnya kayak Kapadokia. Nah, itu orang-orang kan berkunjung ke Kapadokia itu kan lewat film layangan putus juga kan, Bu. Jadi kayak pas adanya film itu orang-orang banyak sekali yang berkunjung ke Kapadokia. Mungkin itu saja yang mau saya tambahkan, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kenapa nggak malah ini ya mempromosikan Indonesia gitu? Itu by the way itu lagi booming sekali ya, sempat booming banget fenomena Kapadokia itu, malah jadi bikin orang tambah penasaran dan pengen ke sana gitu. Nah, terima kasih tadi menarik sekali ya apa yang disampaikan teman-teman gitu ya tentang kenapa sih orang itu mau gitu ya berkunjung ke suatu tempat atau apa yang mempengaruhi suatu tempat atau negara itu memiliki jumlah kunjungan internasional yang besar gitu ya. Dan sayangnya nggak tahu ini mungkin bisa positif bisa negatif juga ya. Indonesia belum memiliki jumlah kunjungan wisatawan internasional sebesar itu. Pada waktu itu sebenarnya di tahun 2017 sebelum pandemi itu diproyeksikan kunjungan wisatawan manca Indonesia di tahun 2020 itu sampai 30-an juta gitu ya, dari yang awalnya 17 juta gitu ya di tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, terus kemudian karena pandemi ini akhirnya tidak sampai sebegitunya gitu ya. Jumlah kunjungan internasionalnya gitu. Nah, mungkin kita untuk menganalisis gitu ya, sebenarnya faktor apa saja sih yang membuat orang gitu untuk pengen datang ke suatu tempat gitu. Kita mungkin bisa juga dengan merefleksikan ke diri kita sendiri. Kalau kita misalkan ditanya secara spontan saja, tempat mana sih yang paling kita kunjungi gitu ya, yang paling pengen kita datengin gitu ya. Kalau kita punya katakanlah semua sumber daya gitu ya, entah waktu, entah uang, entah apapun ya, sumber daya kan bentuknya macam-macam. Itu nggak tahu, saya hampir yakin sebagian besar di kelas ini gitu ya, atau mungkin kalau saya bawa juga ke kelas-kelas lain, itu saya hampir yakin mungkin bisa lebih dari 50% bukan tujuan atau destinasi Indonesia, tapi destinasi luar gitu ya. Dan mungkin luarnya pun bisa dikerucutkan lagi, disebutkan lagi, mungkin mostly kebanyakan ya Western gitu ya, seperti itu gitu. Iya nggak? Kira-kira teman-teman, kalau teman-teman saya tanya gitu ya secara spontan, kemana kalian pengen pergi gitu, yang pengen kalian paling kunjungi gitu, spontan aja gitu. Apakah seperti itu? Kalau Asia ya paling Jepang, Korea gitu ya. Kalau sebagian besar mungkin pengen Eropa gitu ya, seperti itu, atau mungkin New Zealand gitu ya, yang turismenya lagi berkembang sekali gitu ya. Mungkin hanya sebagian atau sedikit yang pengen ke daerah-daerah yang di Indonesia. Mungkin yang ke Indonesia pun mungkin yang di Bali atau yang baru ya Mandalika gitu. Jarang mungkin yang saya mau ke itu Bu. Saya mau ke mana ya? Bintan mungkin begitu. Saya mau ke Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti itu. Mungkin jarang sekali. Begitu nggak ya kira-kira teman-teman? Artinya ini tidak hanya teman-teman, mungkin saya sendiri juga gitu ya. Artinya
bagaimanapun memang pariwisata ini juga di dalamnya terdapat kesenjangan yang luar biasa gitu ya, tidak hanya pekerjaan orang-orang yang bisa orang-orang yang bekerja di dalamnya, tetapi juga bagi negara-negara gitu ya, negara maju dan negara berkembang gitu ya. Kalau menurut UNWTO ada sekitar berapa 10 atau 15 faktor gitu ya yang mempengaruhi tingkat kunjungan wisata ke suatu negara gitu ya. Ada iklim politik gitu ya. Ketika mungkin waktu itu terjadi bom Bali atau banyak demo, mungkin lagi ada ketegangan politik di satu tempat, itu juga menurunkan jumlah kunjungan. Ada kondisi-kondisi global lainnya seperti kesehatan gitu ya. Pandemi seperti ini gitu ya. Walaupun sama-sama pandemi nih, pandeminya global, tapi kemampuan masing-masing negara untuk mengatasi pandemi atau cope dengan pandemi ini kan berbeda. Nah, lagi-lagi kemudian yang menyatakan diri untuk siap gitu ya menerima wisatawan itu adalah negara-negara maju gitu kan, negara-negara yang Eropa gitu ya, seperti itu gitu ya, yang mungkin lebih menyatakan diri untuk siap dikunjungi dan orang juga pengen ke sana gitu ya. Mungkin berbeda sekali dengan mungkin Indonesia yang struggle sekali gitu ya, mencoba untuk membuka gitu ya pintu internasionalnya, tapi mungkin kemampuan atau kapasitas untuk mengatasi pandeminya sangat jauh berbeda mungkin dengan negara-negara maju. Nah, ini juga menjadi isu-isu yang sangat penting gitu ya, yang mempengaruhi kunjungan wisatawan gitu. Selain tadi iklim politik, mungkin kesehatan, akses, tadi saya yang menyampaikan akses juga gitu ya, akses gitu, aksesibilitas, baik secara moda transportasinya gitu ya. Bandara Indonesia belum ada yang jadi bandara transit gitu ya. Yang paling dekat Singapura. Nah, Singapura, kemudian mana Dubai, itu kan bandara transit ya. Tentunya itu juga menarik banget gitu ya untuk wisatawan untuk ketika transit itu kan masuk dalam kajian wisata ya menurut modelnya Leiper ya. Itu dia juga spend gitu ya di situ gitu ya, walaupun sebenarnya hanya untuk transit gitu. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi ya, akomodasi mungkin ya gitu. Akses tadi berkaitan mungkin dengan jalan dan sebagainya gitu ya. Nah, memang kemudian ini menjadi semacam ironi ya, bisa dikatakan ironi. Mungkin ya permasalahan ya, ketika mungkin negara-negara berkembang itu yang justru mengandalkan perekonomiannya dari pariwisata, tetapi kemampuannya untuk mengelevate gitu ya, untuk mengejar mengejar ketersediaan itu tadi, akses, ketersediaan fasilitas dan sebagainya, itu mungkin masih jauh dengan negara-negara maju gitu ya. Itu menjadi suatu problem gitu yang juga banyak dibahas. Padahal mungkin kalau untuk hospitality-nya, ramah tamahnya gitu ya, itu mungkin Indonesia, orang-orang timur gitu ya, itu nggak kalah gitu, mungkin jauh lebih ramah, lebih hospitable gitu ya dari orang-orang barat gitu kan. Ada banyak tuh tayangan yang negara-negara yang mungkin terkenal ramah dan nggak ramah dan sebagainya, tapi lagi-lagi kunjungan wisatawan yang paling besar ya di negara-negara yang maju itu tadi. Ada yang melakukan analisis, saya lupa siapa ya ini kaitannya lagi kembali dengan tentang postkolonialisme gitu ya, seperti itu gitu. Tadi apapun ya berbicara tentang aset warisan budaya dan sebagainya, kita juga sebenarnya nggak kalah banyak warisan budayanya gitu ya dibandingkan mungkin dengan manalah negara-negara luar. Kenapa Eiffel menjadi sangat menarik gitu dibandingkan Monas misalkan seperti itu ya, monumen Monas gitu ya, sama-sama monumennya gitu ya, atau Tugu gitu ya, yang sebenarnya juga memiliki cerita sejarah yang luar biasa ya, Tugu Jogja gitu ya. Kenapa apalagi Museum Louvre gitu ya, apa penyebutannya yang tepat itu lebih menarik gitu ya, mungkin dibanding dengan museum di sini. Kalau di Jogja punya Sono Budoyo, mungkin kalau di Jakarta nggak tahu apa namanya, seperti itu. Nah, ini hal-hal ini menarik gitu ya kalau untuk kita pikirkan lagi gitu ya. Bahkan di dalam pariwisata sendiri itu juga
terjadi disparitas yang luar biasa gitu ya antara negara maju dan negara berkembang. Di Indonesia pun antara mungkin yang mungkin di Jawa dengan di daerah lain gitu ya. Kemampuan dari orang-orangnya ya, labor skill-nya negara maju dan negara berkembang itu juga jauh berbeda. Nah, ini yang perlu gitu ya, mungkin sebagai seorang akademisi kita kaji lebih dalam, kita teliti lebih dalam gitu ya untuk memberikan kontribusi secara praktisnya seperti itu. Oke, ini sudah jam 11.42. Dua pertanyaan yang lainnya mungkin bisa kita simpan minggu depan. Terakhir mungkin masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Silakan Riswang. Silakan Ya, baik, Riswang. terima kasih atas waktunya, Bu Zida. Nah, di sini saya pengen tanya terkait psikologinya seorang wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, bahkan kita sebagai orang Indonesia sebaliknya berkunjung ke tempat mereka. Nah, kan banyak, terutama pada tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia itu kan juga ada replikanya yang ada di Indonesia. Mungkin kalau kita lihat ada kayak di mana di Jawa Timur itu yang sama kayak di Prancis. Ya. Yang sama kayak di Prancis itu, Bu. Nah, tuh terus ada juga kayak di Kediri, Bu, di Kediri. Nah, itu terus ada juga kalau mungkin lebih ke arah religius itu ke Patung Yesus Buntu Burake Toraja. Nah, itu kan saya juga pernah ke sana dan itu saya beberapa tanya orang yang berkaitan dengan berkunjung ke sana itu ngapain kita jauh-jauh ke Amerika Selatan, ke Brazil untuk berkunjung ke sana dengan tujuan seperti itu kalau di negeri kita tuh ada. Nah, tapi mereka dengan seperti itu menjawab seperti itu ya mungkin ya mohon maaf ya mungkin mereka nggak mampu untuk ke sana dan orang-orang yang datang ke Indonesia ini malah datang pengen berkunjung ke tempat itu, ke tempat yang bersangkutan karena kalau misalkan kita lihat secara yang dijelaskan tadi dengan Bu Zida itu kan mungkin ada tujuan-tujuan tertentu terkait ya kita mungkin bisa menilai mereka tujuannya ini kemana mungkin ke arah yang sudah ada atau memang yang belum ada dan itu bagaimana tanggapan sendiri seorang wisatawan yang ada di Indonesia itu, Bu? Mungkin bisa menanggapinya kalau misalkan saya pengen ke Kapadokia, saya pengen ke Paris, tapi di sini sudah ada Paris kayak sudah ada di Indonesia gitu. Itu gimana, Bu, kalau kayak replika atau segala macam kan itu kan juga harus ada aturan-aturannya kan dibangun seperti itu. Nah, itu bagaimana, Bu, tanggapan seorang mungkin dari Bu Sida sendiri atau pendapat Bu Sida mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi beberapa juga sudah disampaikan ya oleh teman-teman sendiri gitu ya bahwa wisatawan itu juga mulai gitu ya banyak yang apa ya berorientasi pada otentisitas gitu ya. Makanya tadi ketika makarun gitu ya karena itu otentiknya makanan asli Prancis walaupun di sini ada ya orang berlomba-lomba untuk merasakan aslinya gitu ya. Nah, kemudian kalau dari wisatawan sendiri kita tadi mempelajari bahwa tipe karakteristiknya itu bisa diklasifikasikan dalam berbagai hal, dalam beberapa hal. Salah satunya juga tingkat sosial status ekonomi dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin untuk yang tadi ketika ada di sini mungkin replika-replikanya ada kayak di Landmark Merapi itu ada Menara Eiffel lah, Menara Miring Pisa lah dan sebagainya gitu ya. Orang ya udah ke sana gitu ya. Ya tentu saja bisa jadi tempat-tempat seperti itu memang disesuaikan dengan segmen pasarnya juga. Jadi segmented gitu ya. Orang yang mungkin belum memiliki sumber daya yang cukup untuk merasakan otentisitas di tempat asalnya ya di sini ada pilihan itu gitu. Nah, justru tempat-tempat seperti itu mendapatkan pertanyaan kembali, kenapa sih harus bikin tempat-tempat seperti itu gitu ya? Kenapa nggak bikin yang gedung asli bangunan atau landmark asli Indonesia aja? Kenapa harus yang mirip Eiffel di sini, mirip yang di Kediri itu
Simpang 5 Gumul ya atau apa itu ya yang bangunannya mirip sama bangunan di Perancis. Kenapa? Kenapa harus mereplika itu? Kenapa harus membuat yang mirip seperti itu? Kenapa kita tidak membuat sendiri gitu ya? Itu juga menjadi hal yang menarik gitu ya. Kalau dalam analisis postkolonialisme ya itu menjelaskan bahwa ya kita gitu ya itu memang masih memandang atau melihat yang dari barat gitu ya itu lebih hebat, lebih bagus, lebih ya itu lebih dari segalanya. Jadi itu membuat orang-orang atau negara-negara yang dulunya pernah mengalami pendudukan itu ya merasa itu mentalnya itu masih sama gitu ya, memandang sesuatu yang dari sana itu lebih bagus, lebih hebat gitu ya. Jadi kita kepengen mendekat gitu, dekati ke sana karena tidak atau belum bisa langsung ke sana ya melakukan replika-replikanya gitu ya. Kalau dipikir-pikir, kenapa kita nggak buat sendiri gitu ya, mencari keautentikan kita sendiri yang kemudian bisa dijual dan sebagainya gitu ya. Kembali lagi itu juga akan menjadi bukan problem ya, kita perlu memikirkan yang teman-teman sampaikan tadi, promosinya ya. Bagaimanapun di dalam pariwisata perlu ya promosinya, kemudian ya intinya bagaimana biar orang itu mengenal bahwa Indonesia itu sebenarnya nggak kalah loh, potensi alamnya mungkin budayanya apapun lah ya itu nggak kalah gitu sebenarnya dengan negara-negara yang menjadi destinasi utama dunia gitu ya seperti itu. Nah itu kira-kira Heris Bang bagaimana dalam gimana? Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Soalnya mungkin saya rasa penasaran aja sih, kenapa Indonesia bangun yang ada di luar negeri yang menjadi tempat pusat perhatian wisata yang ada di luar negeri. Kenapa? Nah itu juga kayak kenapa kita nggak melestarikan aja yang ada di dalam negeri ini yang bisa menunjang kemampuan yang kita bisa eksplor apa segala macam gitu. Entah ekowisata atau wisata bahari yang kita kan punya aset, kita kan kaya gitu loh, Bu. Tapi kenapa malah mengeksplor yang ada di luar negeri untuk dibangun di dalam negeri gitu. Kayak ya mungkin saya juga masih penasaran sih, tapi dengan penjelasan tadi tuh saya sudah bisa paham, sudah bisa menyimpulkan juga, Bu. Terima kasih, Bu Ida. Ya, sama-sama. Itu tadi hanya salah satu perspektif saja ya, Iris Bang. Artinya tidak sebagai satu jawaban tunggal dan pasti ya. Jadi kalau menurut perspektif postkolonialisme bisa jadi seperti itu. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, silakan mungkin baca-baca tentang buku-buku atau sumber-sumber tentang perspektif postkolonialisme. Ada lagi tentang misalkan kontestasi budaya dan sebagainya. Jadi itu tadi itu silakan mengeksplor lebih jauh, itu bisa permasalahan itu menarik dan bisa dikaji dari berbagai konsep atau pendekatan gitu ya, dari mungkin postkolonialisme, dari mungkin globalisasi bisa banget gitu ya, mungkin dari kontestasi budaya. Globalisasi menimbulkan kontestasi budaya gitu ya, yang menang kebetulan ya yang Western gitu ya. Jadi ya itu yang kemudian dikonsumsi oleh semua orang di penjuru dunia. Nah, seperti itu. Itu silakan jawabannya luas banget, silakan cari. Kalau di pariwisata bagaimanapun kita bicara praktik, tidak bisa dilepaskan ya dari praktiknya, dari industrinya gitu ya. Ya memang benar tadi yang disampaikan oleh Lazuardi, memang butuh marketing juga gitu ya, ada strategi marketing, makanya kemudian berbagai destinasi dan sebagainya itu ada marketnya, ada segmentasinya gitu ya, yang tepat untuk orang seperti apa atau bukan orang seperti apa ya. Sebelumnya kalau kita berbicara kelompok wisatawan ya berarti golongan gitu ya. Kemudian ya kalau individunya ya nanti tipe-tipenya tadi ya, ini yang drifter atau yang explorer mungkin kaitannya dengan kepribadian dan sebagainya. Itu kira-kira teman-teman, yang penting dalam perkuliahan ini, topik kita hari ini teman-teman memahami apa sih definisi dari wisatawan gitu ya, tidak tunggal gitu ya, teman-teman mau pakai yang mana
silahkan gitu ya, ada kriteria-kriterianya, tipologinya juga gitu ya. Kemudian apa pentingnya gitu ya kita memahami tipologi atau karakteristik wisatawan, implikasinya sampai sejauh mana gitu ya. Seperti itu gitu. Dan yang terakhir yang mungkin akan kita bahas minggu depan, kemudian apa intervensi yang bisa kita lakukan gitu ya sesuai dengan kajian psikologi pariwisata untuk itu tadi, misalkan membuat wisatawan lebih banyak datang misalkan gitu, bahkan mungkin untuk memodifikasi perilaku wisatawan dari yang mungkin kurang bertanggung jawab menjadi lebih bertanggung jawab gitu. Seperti itu kira-kira. Sampai di sini mudah-mudahan cukup bisa dipahami gitu ya. Kalau ada pertanyaan tambahan kita diskusikan lagi minggu depan. Minggu depan kita akan topiknya tentang motivasi ya kalau nggak salah ya, motivasi atau kepribadian. Nah itulah nanti sebelumnya saya sampaikan lagi gitu ya materi dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. PowerPoint-nya ini akan saya unggah di Google Classroom. Kalau teman-teman memerlukan bisa teman-teman pelajari lagi. Mungkin beberapa diskusinya bisa teman-teman pakai untuk menulis paper dan sebagainya ya, membahas lebih lanjut gitu ya di poin diskusi tersebut. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf ternyata sampai hampir jam 12 ya, pas jam kuliah kita selesai jam 12. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Selamat siang, kita ketemu lagi minggu depan. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan yang sakit juga segera membaik. Terima kasih, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu.